Hari ini saya akan menyampaikan judul khotbah yang saya beri tema menguasai keadaan, bukan dikuasai keadaan. Katakan sama-sama menguasai keadaan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa alasan ya, mengapa kita, salah satu alasan kenapa kita itu tidak bisa menguasai keadaan. Ya. Dan salah satunya adalah kita diliputi rasa takut. Ya. Dan rasa takut yang menghantui yang ada di dalam hidup kita secara perlahan akan membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita. Katakan sama-sama kehilangan kendali. Setiap orang ya, kita itu cuman takut kita itu nggak punya kendali. Ketika seseorang nggak punya kendali, merasa tidak berkuasa, merasa segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Dan ketika kehilangan kendali, mulai muncul rasa takut, rasa tidak aman, ya, rasa tidak aman yang secara otomatis kita hilang dan itu akan mengguncang kita dan kita terbawa masuk ke dalam zona ketidakpastian. Ya. Dan tugas otak kita adalah secara umum general itu akan menghindari resiko. Apapun itu. Ketika kita misal dihadapkan dalam satu situasi, otak kita secara langsung akan menghindari resiko. Dan semakin besar resiko itu, semakin cepat juga kita akan menghindari dan semakin kita itu punya rasa untuk tidak mau ke sana. Semakin resiko itu besar, kita nggak akan semakin, kita tidak punya rasa untuk, oke tak ambil lah. Tidak. Kita akan cenderung menghindari resiko. Ya. Dan kita tidak mungkin tidak menghadapi resiko. Kita hidup di dunia yang jatuh, kita hidup di dunia yang tidak pasti, di dalam ketidakpastian, dan kita harus menang di sana. Ya. Pertanyaannya, ketika kita kehilangan kendali, ya, ketika kita kehilangan kendali, kita berada di zona yang tidak pasti dan kehilangan iman mungkin terkadang. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya butuh waktu untuk kembali kepada Tuhan. Kita hanya butuh waktu untuk menetap dan diam di hadirat Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kita saat ini harus melakukan beberapa tugas. Menjadi orang tua yang baik, kita merindukan, kita ini seakan-akan kita itu punya goals menjadi orang tua yang baik. Tetapi kita bergumul bahwa kita itu tidak cukup baik untuk menjadi orang tua. Bahkan mungkin beberapa dari kita ada yang berpikir bahwa atau mungkin sedang dalam tantangan tentang hutang piutang. Ya, kita bergumul untuk hutang piutang supaya gimana caranya cepat lunas, gimana caranya membayar di dalam kepastian, teratur, seakan-akan itu harus cepat, tetapi keadaan berkata tidak bisa, sabar. Kita bergumul di area itu, percayalah bahwa dengan kerja keras dan beberapa perubahan gaya hidup, kita dapat melunasi hutang itu. Percayalah dengan hal-hal, dengan iman, dengan pola pikir yang baru, dengan kita menguasai keadaan, kita akan menjadi orang yang tidak dikuasai dan menang di dalamnya. Kita tahu ketika kita dikuasai oleh keadaan, kecenderungan manusia itu pada dasarnya ketika dikuasai keadaan secara otomatis akan bermain dengan perasaan. Sebagai contoh, ya, kita tahu kisah Absalom dan Amnon. Ya, Absalom, Amnon di mana Amnon ini memperkosa Tamar, adik dari Absalom. Dan singkat cerita, ya, Absalom ini dendam dan berupaya untuk membunuh dan singkat cerita dia lakukan itu. Ketika dalam satu pesta gitu dia minta izin sama papahnya supaya papahnya Daud mengadakan pesta dan mengundang anak-anak yang lain. Ya, singkat cerita kita tahu ceritanya, nanti bisa dibaca, saya tidak akan buka ayatnya. Nah, kemudian seorang Absalom
title atau identitasnya adalah anak raja, harusnya baik, ya. Tetapi dalam situasi dan keadaan tertentu, di dalam perasaannya, dia yang dikuasai oleh keadaan, dikuasai oleh perasaan, dia bisa menjadi seorang pembunuh. Tidak pernah saya yakin setiap orang tua mau anaknya menjadi seorang pembunuh atau seseorang yang dia itu tidak baik, ya. Tetapi dari kisah Absalom kita tahu perasaan ketika kita diliputi oleh dikuasai oleh keadaan, yang akan berperan besar adalah perasaan kita. Betul akan sama-sama berambisi, tetapi ambisi kita akan didasari oleh perasaan, bukan lagi kebenaran. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita akan cenderung untuk menghakimi. Ya, tadi ada yang tanya ke saya seperti ini, kok caranya untuk menyampaikan, saya nih orangnya begini, caranya saya menyampaikan sesuatu ini supaya orang lain menerima itu bagaimana? Ya, saya cuma sampaikan, cara kita meresponi ya dengan perubahan nada sekecil apapun itu merubah konteksnya. Kalau saya bilang istri saya, Bu, jangan begitu ya, enak tuh, semua akan sampai. Tapi kalau saya bilang, jangan gitu ya, nggak boleh begitu, akan sampai sama-sama maksudnya. Tapi keadaannya akan berubah, ya. Keadaannya akan berubah menjadi konteks yang lebih sensitif. Yang tadinya itu orang dapat menerima maksud kita dengan baik, orang dapat melakukan perubahan yang kita inginkan, tetapi karena respon kita yang salah, ya, orang itu jadi meresponi keadaan dengan pandangan yang berbeda. Ya. Jadi apapun keadaan kita, pastikan kita tidak dikuasai oleh perasaan. Kebenaran yang harus menguasai kita. Kemarin beberapa waktu lalu saya bilang, dalam hidup kita harus 75% itu kita dikuasai oleh pikiran di dalam kebenaran. Dan 25%-nya itu baru perasaan. Ya, dan pastikan 75% logika dan pikiran kita ini condongnya kepada kebenaran. Kalau condongnya hanya kepada kedagingan kita, koneksi, pengalaman kita, uang kita, itu kita akan condong kepada hal-hal yang dunia tawarkan. Ya. Kita baca sama-sama dulu ayatnya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat ke-17. Kemudian dilanjutkan Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ke-2. Kita baca bersama ya. Pengkhotbah 4 ayat ke-17 lanjut ke Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama dan kedua. Sudah ketemu? Sudah? Oke, kita baca bersama ya. Perikopnya berbicara tentang takutlah akan Allah. Kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Amin. Ya. Dan perikop ini berjudul takut akan Allah. Katakan sama-sama takut akan Allah. Dan di dalam hidup kita itu ada sebuah ruang yang namanya ruang kendali. Ya. Ruang kendali ini adalah tempat di mana keputusan itu dibuat, respon itu dibentuk, dan emosi itu diarahkan. Ya. Keputusan dibuat, respon dibentuk, dan emosi diarahkan. Dan di ruang kendali ini, orang itu ditentukan apakah dia akan tetap teguh berdiri atau dia akan jatuh. Ya. Di ruang kendali ini adalah ruang di mana kita itu belajar. Kita itu mengendalikan diri atas keinginan kita.
Apakah keinginan kita itu benar-benar keinginan yang membangun? Apakah keinginan kita itu sebatas ego? Apakah keinginan kita itu benar-benar goals-nya adalah benar untuk kepentingan bersama? Atau yang sifatnya hanya ego kita? Ya. Di sini kita akan terbentuk. Ketika ruang kendali kita diambil oleh amarah, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, pikiran kita itu menjadi liar. Keadaan tidak mempengaruhi kita. Yang mempengaruhi kita itu dari dalam. Contoh, waktu zaman COVID 2019 ya. 2019 sampai dengan mungkin 2022. Tidak ada dari kita yang bisa menghindari COVID. Oke, mungkin kita tidak terkena virusnya. Gitu, atau mungkin beberapa dari kita terkena virusnya. Ya, tidak terhindarkan yang namanya WFH. Yang namanya kerja di rumah, bahkan di gereja pun kita itu harus membatasi kursi. Ya. Keadaan itu tidak bisa kita kontrol. COVID tidak bisa kita kontrol pada saat itu. Ya. Dan kita tahu kisahnya beberapa orang di zaman COVID, kami sendiri pada zaman itu juga banyak orang yang datang dan kegerakan kita justru mulai dari pada saat COVID. Banyak orang datang, telepon, konseling, singkat cerita setelah 2-3 kali konseling dia bilang bahwa kalau tidak bertemu, kalau tidak ber-CG mungkin saya sudah bunuh diri. Ya. Ada orang-orang yang di lain sisi mereka bunuh diri. Saya melihat beberapa cuplikan video, ada orang yang pada zaman COVID karena hutangnya bertumpuk dan karena usahanya itu macet, bunuh diri, suami istri lagi. Istrinya lompat dulu, meninggal, suaminya juga menyusul, ya. Dan ini nyata kayak gitu. Karena apa? Keadaan, ya. Tapi di lain sisi ada orang lain yang di saat COVID betul usahanya mungkin anjlok, usahanya mungkin down. Tetapi mereka justru memperlengkapi diri mereka dengan hal-hal baru. Yang tadinya tidak bisa IT, mungkin belajar IT. Dan mereka sukses di sana. Yang nggak tahu apa itu saham, mulai bermain saham dengan hati-hati. Kemudian orang yang dia itu kalau di dunia IT itu ada apa? Foto stok ya. Jadi dia foto sesuatu terus dijual terus dapat uang karena fotonya itu dijual terus nanti ada yang pakai dibayar pakai dolar hanya dari foto. Ya. Ada orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidup, ada orang-orang yang memilih untuk tough, untuk naik, untuk berusaha, untuk menang. Apa perbedaannya? Yang satu is over, selesai. Tapi yang satu akan terus naik. One time mungkin kita enggak tahu ke depan apakah COVID ini akan marak lagi apa enggak. Ya, kita merasakan beberapa efek setelah COVID juga virus makin aneh-aneh. Ya, kalau zaman saya dulu meriang, mungkin kerokan, minum paracetamol, selesai. Sekarang kadang harus rawat inap. Ya. Penyakit itu yang muda-muda terutama, ya jagalah kesehatan. Ya, kalau zaman saya kecil dulu, orang kena penyakit jantung itu umur mungkin 60 ke atas atau 70 ke atas. Sekarang yang 30-an pun kena. Ya, orang punya penyakit gula sekarang. Anak-anak pun punya penyakit gula. Ya, para orang tua jagalah anak-anak Anda. Jangan sering dikasih minuman manis. Ya. Kemudian ada fenomena-fenomena yang baru yang tidak bisa kita terhindarkan. Ada baru-baru ini ketika saya membaca berita ada namanya gas tawa atau gas apa saya enggak ngerti. Ya, ini dijual bebas dan targetnya adalah anak-anak. Sekali lagi jaga anak-anak Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, gas tawa ini itu semacam senyawa, ada dibentuknya kayak tabung oksigen kecil. Kalau saya tidak salah baca itu kandungannya N2O. Jadi ketika disedot itu bisa membuat efek ngefly, membuat anak-anak atau orang yang menghirupnya itu karena ada obat penenang itu ngefly dan harganya itu murah, ya, alternatif dari narkoboy, ya. Dunia itu akan semakin cepat, mau kita jadi baik, mau kita jadi
sulit, mau jadi buruk, itu akan semakin dipermudah. Tinggal gimana kita, ya. Teknologi mempermudah kita. Orang tua harus lebih ekstra hati-hati menjaga anak-anaknya, ya. Zaman saya dulu, saya itu cuman main itu loh, apa namanya, gundu lah, terus main apa, karet yang begini-begini. Saya nggak pernah loh sekarang lihat orang anak-anak main karet kayak saya dulu. Apa, ngelinting karet pakai jari jempol terus sampai panjang, terus main bareng enggak? Belum belum pernah lagi saya lihat ya. Mungkin next kita bisa buat acara seperti itu, ya. Jadi, zaman berubah dan kita nggak bisa menolak itu. Tetapi, firman yang kita baca itu membuat kita, menjadikan kita pengendali, katakan sama-sama pengendali. Bukan pengendali air, api, udara, bukan loh ya. Tapi pengendali keadaan, bukan dikendalikan. Kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita nggak kuat-kuat, kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang benar, jatuhlah kita. Ya. Semua itu dibuat mudah. Hidup kita dibuat mudah. Ya, pastikan kita itu memilih jalan dan arah yang benar. Ya, ada amin. Dan dari ayat ini apa yang kita pelajari? Kita akan belajar bagaimana cara untuk hidup takut akan Tuhan, kemudian menguasai keadaan dan situasi. Ya. Orang yang takut akan Tuhan akan menguasai situasi. Sebaliknya, orang yang dikuasai situasi, hidupnya tidak akan takut oleh Tuhan. Akan terus kecenderungannya itu mengandalkan diri sendiri, cenderung instan. Ya. Oke, cara yang pertama, poin yang pertama, cara untuk menguasai keadaan. Yang pertama, atur langkah dan jaga arah hidup. Yang katakan sama-sama, atur langkah. Tuhan tidak memulai dari hasil, Tuhan memulai dari langkah. Langkah demi langkah yang Anda lakukan, yang kita lakukan, menentukan kemana kita. Langkah itu berbicara tentang arah. Langkah berbicara keputusan sehari-hari yang kelihatannya kecil, tetapi kita itu sudah berjalan atau kita itu sedang menulis masa depan kita di dalam langkah kita. Ketika kita melangkah mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, ya, kita sedang melangkah untuk mengarahkan anak kita untuk takut akan Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari hal kecil, langkah kecil. Perasaan kita, kemana kita mengarahkan, itu akan menentukan masa depan kita. Karakter kita ke depan akan menjadi seperti apa. Orang yang dikuasai keadaan biasanya tidak jatuh dalam satu hari. Ya. Orang yang dikuasai keadaan akan terjatuh di kemudian hari lewat langkah kecil yang salah. Keputusan mungkin yang salah. Langkah iman yang longgar mungkin. Jam doa yang mungkin pelan-pelan yang tadinya itu kuat, seiring bertambahnya waktu, kita minta berkat, Tuhan berikan berkat. Di saat meminta, kita punya banyak waktu untuk berdoa, bersekutu sama Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan, kita enggak kembali sama Tuhan. Kita mulai sibuk, kita mulai menukar, kita mulai cenderung mengandalkan kekuatan kita. Kita berusaha untuk mengontrol keadaan karena apa yang kita minta. Kita mulai sedikit-sedikit menjauhkan diri dari firman. Yang lebih parah mulai kompromi, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pasangan anak yang tadinya itu rajin berdoa, baca firman, tetapi tiba-tiba karena berkat itu atau karena kesibukan itu, jadi baca firman, ya wis lah yang tadinya 30 menit, jadi 20 menit, lama-lama 10 menit, tegurlah mereka. Ingatkan kembali, Tuhan memberikan ini untuk kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan keadaan kita. Enggak apa-apa, enjoylah di sana dengan keadaan apapun itu. Baik di masa-masa berkat, baik di masa-masa sulit. Ya. Tetapi ingatlah kembali, apa yang kita minta itu bukan menjadikan berhala dalam hidup kita. Ada amin. Sedikit demi sedikit
kita mulai membenarkan kompromi sedikit demi sedikit, kita mulai hidup berdasarkan suasana hati, hatinya mood gitu ya, enak, hatinya ndak mood, nanti ajalah, hatinya ndak mood, dikit-dikit marah, dikit-dikit sensi, ya ditanya mau makan apa, jawabnya selalu terserah terus. Yang bingung yang kita-kita yang ngajak makan. Ditanya sesuatu hari ini apa kabarnya, CGL-nya mungkin mau bangun hubungan, ditolak, nggak dibaca, atau dibaca tok centang biru. Tahukah Bapak Ibu, pemimpinmu itu lu tetap doain. Kita itu selalu mengerjakan apa yang menjadi kebaikan dan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Mulai hidup nggak lagi berpadanan dengan kehendak Tuhan. Sampai satu titik mungkin keadaan datang dan pada akhirnya kita udah nggak lagi punya fondasi. Kita nggak lagi punya iman, kita nggak lagi punya doa yang sama ketika mungkin 1 tahun lalu, 2 tahun lalu kita lakukan. Kita nggak lagi menjadi pribadi yang dekat ke Tuhan. Kita kehilangan fondasi, fondasi kita mulai rapuh seiring bertambahnya keadaan dalam hidup kita, seiring warna-warni kehidupan dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan arah. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 27. Amsal 24 ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dikatakan tetaplah, hendaklah tetap segala jalanmu. Kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Tuhan tahu kita ini manusia ya, yang dengan kehendak bebas kita bisa hilang arah. Makanya bolak-balik Tuhan bilang, jagalah kakimu, jagalah langkahmu, jagalah hatimu. Tuhan itu selalu mengingatkan kita, atur langkah. Ketika kita mengatur langkah, ada jalan kehidupan, arah kehidupan yang pasti dalam hidup kita. Ya. Bukan tentang keadaan, tetapi tentang bagaimana kita mengarahkan hidup kita menjadi sesuatu. Karena anak-anak Tuhan itu tidak diciptakan untuk menjadi pribadi yang sama. Keadaan akan terus silih berganti yang memproses setiap kehidupan kita. Ya, tetaplah dalam jalan-jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Jangan lari meskipun sulit. Jangan jadi pelari yang handal. Jadilah petarung yang handal. Katakan sama-sama, katakan kanan kirinya, jadi petarung ya, bukan pelari ya. Anak-anak Tuhan itu petarung, bukan pelari. Jangan sampai kita jadi pelari yang handal. Ribut sama anak, sama keluarga, sama istri. Kita langsung cepet-cepet lari. Cepet-cepet menghindar. Ya. Semakin cepat kita berlari, semakin cepat juga kita jadi pelari yang handal. Semakin cepat kita bertarung. Bertarung di sini bukan ngajak berantem, bukan ya. Tapi ajak one on one, ngobrol. Kamu tahu gimana? Apa yang ada di hatimu, selidiki apa yang benar, timbang dengan firman Tuhan, evaluasi, upgrade diri, seperti itu. Ya, keadaan itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak sulit, sulit untuk dilalui. Ya, kita tahu ketika Maria dan Yusuf itu mengandung bayi yang berasal dari Roh Kudus. Bayangkan, kalau kita bayangkan loh ya, kita mau menikah, kalau yang bapak-bapak mau menikah sama seorang istri, ya, terus dia bilang, aku mengandung bayi Roh Kudus, yang itu bukan perbuatan kita. Kira-kira gimana? 99,999% pasti bilang, tak tinggal kok. Ya. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu mengirim malaikat. Ya. Di dalam hidup kita, apapun kehidupan kita, Tuhan itu pasti mengirimkan malaikatnya. Enggak tentu sih, langsung kayak Maria dan Yusuf langsung datang ketok pintu. Salam langsung kayak gitu, ada mungkin jubahnya, enggak selalu. Tetapi terkadang bisa jadi lewat pemimpinmu, bisa jadi lewat pasangan, bisa jadi lewat anak, tidak terbatas siapapun. Ya. Dan
Karena ketaatannya kita lihat Maria dan Yusuf mengandung, ya, melahirkan siapa itu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Mesias kita. Amin. Yusuf menaruh rasa amannya dan melihat bagaimana Tuhan mengatur arah hidup. Kadang kita itu tidak memberikan kendali itu sama Tuhan. Kita memberikan kendali kepada diri kita, kepada pengalaman kita, kepada kekuasaan kita. Kita lupa apa yang kita minta sekarang itu yang sudah digenapi. Itu adalah impian dan iman kita dulu. Ketika digenapi, seakan-akan itu sudah selesai. Akan selalu ada pembaharuan dari Tuhan di dalam iman dan pertumbuhan proses demi proses hidup kita. Amin. Arah hidup kita itu tidak ditentukan oleh satu keputusan yang besar, tetapi oleh setiap langkah-langkah kecil yang kita izinkan. Kalau langkah itu berbicara tentang kepahitan, maka pahitlah hidupmu. Kalau langkah itu berbicara tentang keputusasaan, kekecewaan, kesedihan, terjadilah seperti itu. Tetapi ketika kita mengambil langkah, kita mengizinkan langkah sukacita, yes betul saya dalam masalah ini, tetapi saya mau tetap enjoy sama Tuhan. Saya yakin ini pasti akan ada berkat Tuhan yang tersembunyi ini. Ya. Seorang bapak tidak mungkin memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Ya. Ada amin? Poin yang kedua, jadilah pendengar. Kecenderungan manusia adalah sering berbicara tetapi lambat untuk mendengar. Kita itu selalu pingin menjadi seseorang yang selalu didengar, tanpa kita itu mau menjadi pendengar. Beberapa orang juga cepat memberi pendapat, cepat meluapkan emosi, cepat menilai, cepat membela diri, tetapi lambat untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah terbesar itu bukan karena tekanan, tetapi kita terkadang itu nggak mampu yang untuk hanya sejenak aja diam, mendengarkan keluhan, mendengarkan kekecewaan seseorang akan hidup kita. Kita itu terkadang tidak mau atau mungkin bahkan tidak mampu untuk duduk diam, mendengar Tuhan. Anakmu itu loh, suamimu loh, pasanganmu itu loh. Kita itu cuma butuh didengar. Yang lain-lain pasti akan mengikuti. Ada amin. Setiap orang pada dasarnya butuh didengar. Jadilah pendengar yang baik. Walaupun sulit, ya nggak jarang juga kok. Saya pulang gitu ya, sama anak, papi baru pulang kerja. Ini masih mikir tadi baru ketemu sama orang itu gimana ya. Nah di rumah tuh, papi main yuk. Si. Papi yang satu geladet kanan, yang satu geladet kiri kayak gitu ya. Itu udah tidak bisa terhindarkan keadaan kayak gitu. Nah, kadang kita itu hanya perlu let's enjoy aja sih. Ya wis, lepaskan yang di sana, aku tak enjoy sama yang di sini. Terkadang kita itu butuh jawaban cepat yang membuat kita itu lebih mendengar kecemasan, kekhawatiran daripada firman Tuhan. Kita itu lebih mendengar gosip atau perkataan orang akan hidup kita yang mereka itu tidak tahu dan menilai berdasarkan apa yang mereka lihat. Dan itu kita imani. Oh betul ya apa kata orang itu loh. Bener loh, padahal gak gitu. Suamimu itu loh, itu kemarin aku ketemu, lagi makan, padahal lagi ketemu sama customernya. Mungkin datangnya berdua sama teman kerjanya tapi lagi ke toilet. Yang satu juga sama, datang berdua. Nah, satu meja makan nih, ya. Tiba-tiba yang satu lagi ke toilet atau lagi bayar makanannya, tibalah berdua. Datanglah temen, terus ngeliat di foto. Tanpa konfirmasi suami pulang, kita langsung. Yang terjadi apa? Nah, kita terlalu cepat meresponi di dalam emosi kita dengan melihat keadaan yang
orang lain mungkin sampaikan ke kita. Ya. Kita juga terkadang trauma kita itu sering membuat kita itu depresi dan kita itu lebih mendengarkan, mengentertain trauma kita. Kalau begini terutama, saya juga nggak jarang melihat orang-orang yang dia itu mengalami trauma di sisi misal mungkin dulu pernah dipukul orang tuanya, gitu. Kepahitan, kemudian ketika dipukul itu rasanya itu bisa sakit sekali. Ya. Hilang seakan-akan janji Tuhan. Lebih mendengarkan penolakan daripada penerimaan Bapa. Terkadang kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Orang yang tidak belajar mendengar Tuhan akan mudah dipimpin oleh suara keadaan. Bapak Ibu, di tempat ini sekali lagi, kita itu membangun hidup kita dalam kedekatan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengevaluasi, mengkoreksi hidup kita bareng-bareng. Sama saya pun di sini, itu hidup saya dijagai. Hidup saya diarahkan oleh pemimpin yang ada di atas saya. Kami membangun hubungan di dalam kebenaran. Gak jarang kok pemimpin itu menegur kami, Ari gak boleh begitu, Ari begini ya. Ya, Ari begini, Ira begitu. Sama. Di sini kita itu diarahkan untuk menjadi pendengar yang baik. Supaya kita tuh berubah. Tanpa kita menjadi pendengar yang baik, kita gak akan menjadi orang yang mau berubah. Kalau kita gak belajar mendengar, hidup kita akan sulit untuk berubah. Dan yang lebih sulit lagi, kalau kita udah tutup telinga, itu sudah habislah, sudah. Ya. Ada satu kisah tentang ini namanya Satya Nadella. Dia itu chairman atau CEO Microsoft dulu. Dia memiliki moto seperti ini, listen to your customer and your employee. They are the most important thing, then define your business. Ya, jadi dia itu mementingkan orang lain. Dia itu mendorong pergeseran budaya pada saat itu di perusahaannya, di Microsoft waktu itu. Dari yang know it all, mengetahui segala sesuatu menjadi learn it all. Jadi dia belajar untuk mendengar. Dan dia terapkan ini di dalam perusahaannya. Si Microsoft mencatat keuntungan 281,7 miliar dolar di tahun 2025. Di tahun 2014 itu sekitar 86 miliar dolar. Hanya dengan merubah pola, merubah cara. Apa yang kita ubah di dalam keluarga kita akan membawa perubahan besar. 2014 ke 2025 mungkin sekitar 10 tahun. Akan ada waktu, tetapi di dalam ketaatan dan kesetiaan membangun budaya itu akan ada hal besar yang Tuhan berikan di masa-masa yang akan datang. Ada amin. Yang ketiga, bijaklah dalam berkata-kata. Banyak orang menggunakan lidah, bibir, mulut itu sebagai pelampiasan, bukan alat kebenaran. Ya, belum apa-apa, kamu jahat. Anak saya kayak gitu, yang kecil. Minta beli jajan gak dikasih, papi jahat. Laju dia. Ya. Papi jahat hanya karena yaitu tidak mau memberikan jajan gitu ya. Setiap kita itu memakai lidah bibir kita. Saat kita kecewa kita bicara, kita marah ya kita bicara, saat takut kita juga bicara, saat capek pun kita bicara. Ya. Dan setelah semuanya terucap di dalam kekecewaan kita, baru kita menyesal. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap kata yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik pulang. Hati-hati dalam berkata-kata. Ya. Bukan berarti orang yang diem introvert itu kayaknya enggak apa-apa, enggak juga. Gitu. Bisa jadi kalau ngomong ya sakit juga. Hati-hati dalam memilih kata-kata. Hati-hati dalam memilih intonasi. Ya, itu juga mempengaruhi hasilnya, ya. Pengendalian diri sangat penting untuk setiap kita memakai lidah bibir kita. Orang yang dikuasai keadaan biasanya kata-katanya itu berubah-ubah sesuai dengan hatinya. Waktu senang ya penuh iman, nanti waktu susah ya
Isinya keluhan aja. Isinya apa ya, aku ini nggak bisa lah, udah kayak gini mah nggak bisa ini, nggak bakal jadi nih kayak gini. Selalu berkata tidak bisa dan tidak bisa karena hidupnya dikuasai keadaan. Ya. Hati-hati. Ya, ada sebuah kisah lagi Bapak Ibu. Ada seseorang, ini CEO juga, namanya Gerald Ratner. Dia ini itu pemilik jaringan toko perhiasan terbesar pada saat itu di Inggris. Ya. Dan dia itu hanya menyampaikan lelucon, simple. Kasarannya dia itu mengucapkan barangnya ini dia labeli atau dibuat lelucon total crap katanya. Ini adalah total crap dia bilang. Dan singkat cerita, karena dia membuat lelucon ini, apa yang terjadi? Perusahaannya mencatat kerugian, perusahaannya itu anjlok sekitar 500 juta euro. Hanya karena lelucon. Dan di tahun-tahun berikutnya, ya perusahaan ini mem-PHK ribuan karyawan. Karena apa? Hanya karena lelucon. Hati-hati, perkataan itu bisa membawa orang di dalam kejatuhan. Tunggu, bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi bisa menjatuhkan orang lain juga. Amsal 13 ayat yang ketiga, ya Amsal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati-hati sekali lagi, hati-hati dengan mulut kita, bisa jadi itu yang akan membinasakan kita. Ya, perkataan yang atas dasar emosi akan menjadi api yang membakar hati orang lain. Hubungan yang rusak, hubungan yang baik hanya butuh 1 detik, hanya butuh 1 kalimat untuk menghancurkannya. Tapi untuk membangun kita butuh waktu bertahun-tahun. Jagalah perkataan. Walaupun itu adalah sama anak mungkin masih bayi, perkatakanlah berkat. Nah, jadilah anak yang baik, takut akan Tuhan. Perkatakan terus. Apalagi firman, perkatakanlah firman. Itulah yang akan hidup dan menghidupkanmu. Jangan menyerah sama keadaan. Aplikasi. Yang pertama, hiduplah dengan tertib, teratur secara rohani. Jaga kata-kata, jaga lidah bibir, jadilah pendengar yang baik, atur langkah supaya masa depan kita itu tertata. Yang kedua, pastikan setiap kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun. Apa yang kita rasakan, kalau itu tentang sesuatu yang tidak baik atau keburukan, jangan sampai terlontar. Apalagi di dalam perkataan maupun status kita. Apa yang tidak baik, tetaplah simpan dalam hati, netralkan itu dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan apa yang baik, perkatakanlah terlebih firman. Makanya kita terutama para leader-leader jemaat, status itu menentukan siapa kita. Orang lain gak perlu tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Ya, perkatakan saja berkat. Apa yang baik silahkan di-share. Tetapi apa yang buruk, lagi ribut, jangan tulis, suamiku itu loh jahat, bahaya. Orang ngecap suamimu jahat. Orang ngecap keluargamu jahat. Karena suami istri itu bukan lagi 2 melainkan 1. Orang yang gak tahu siapa kita, apa internal keluarga kita jadi tahu. Yang tadinya kita, apa sih yang kita rindukan, yang inginkan ketika update status itu? Apa coba? Coba. Penilaian. Penilaian orang itu tidak bisa kita kontrol. Satu sisi orang mungkin semangat ya, enggak apa-apa. Tapi yang lain bilang, oke semangat ya, emang suamimu itu jahat. Membenarkan malah. Ya, pastikan ya, apa yang buruk jangan sampai keluar. Tetapi kalau itu sudah menang, jadikanlah itu kesaksian yang hidup. Ya, sampaikan bahwa hari ini Tuhan baik. Melindungi suamiku mungkin, melindungi anak-anakku, God bless. Sampaikan segala sesuatu yang baik. Pastikan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun. Yang ketiga, dengar suara Tuhan sampai mengerti dan kerjakan. Sampai kita benar-benar paham
lalu lakukan. Yang keempat, serahkan hati, jangan cuma masalah. Terkadang kita datang ke ruang doa, kita hanya kita hanya menyampaikan masalah kita, tetapi kita tidak dengan hati kita. Kita hanya menyampaikan ribuan problem kita dan meminta penyelesaian dengan cara kita, tidak dengan caranya Tuhan. Kita berdoa meminta pertolongan, tetapi kita tidak meletakkan hati kita kepada pertolongan itu. Pastikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menguasai keadaan, bukan dikuasai keadaan. Saya tutup dengan kata-kata hari ini. Tuhan memanggilmu untuk menguasai keadaan. Berjalanlah dengan hati yang teguh dalam iman dan pengharapan. Menangkan setiap musim dengan hati yang tunduk kepada suaranya. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan, kami tahu hidup kami serahkan kepadamu, kepada tahtamu Tuhan. Dan biarlah setiap proses demi proses, Engkau sendiri yang ada dalam hidup kami Bapa. Kami mau menjadi pribadi yang menguasai keadaan di dalam kebenaran, bukan menjadi orang yang dikuasai keadaan di dalam perasaan. Jagai hati kami mau terus dipulihkan Bapa. Thank you Tuhan, firman-Mu membedah hidup kami. Dan dengan kerendahan hati, dengan rendah diri kami kembali datang ke hadirat. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu, goals-Mu, tujuan-Mu dalam hidup kami, Engkau genapi sesuai dengan cara-Mu. Kami serahkan hati kami kepadamu dalam